Halo, selamat malam teman-teman entrepreneur dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di Exoloka Live by Excellence Asia, sebuah acara bincang-bincang bersama dengan entrepreneur yang diadakan setiap hari Rabu malam jam 7 di YouTube channel Excellence Asia. Dan setiap minggunya kita selalu menghadirkan entrepreneur yang bisa memberikan tips dan trik insight gitu ya tentang bagaimana cara mengelola bisnis, bagaimana bisa mengembangkan bisnis. Itu intinya dari Exoloka Live kita. Dan pada bulan Agustus ini kita mulai merubah sedikit format dari Exoloka Live kita, di mana di setiap awal bulan, di minggu pertama setiap bulannya kita selalu menghadirkan expert. Kita sebut sebagai Exoloka Live Expert Week. Dan hari ini kita kebetulan kedatangan, beruntung sekali bisa kedatangan Pak Andi Hanif Mursid nih. Hai Pak Andi, apa kabar Pak? Kabar baik, Pak. Selamat malam, Pak Victor dan teman-teman semua. Jadi Pak Andi ini adalah saya kenal udah lama ya Pak. Kita kenal udah cukup lama dan Pak Andi ini memang seorang senior eksekutif di banyak sekali perusahaan pengalamannya dan adalah seorang transformasi coach ya, khususnya buat digital transformation seperti itu ya Pak Andi ya. Dan Ya, Pak Andi ini sekarang adalah sebagai CEO dan strength coach dari Strength Activation. Nanti saya penasaran juga tuh Pak, strength coach itu apa bedanya sama coach yang lain? Nanti mungkin bisa dijelaskan ya Pak Andi. oke. Dan Ya, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang mungkin tidak bisa dilepaskan dari dunia entrepreneurship, sebenarnya tentang kepemimpinan gitu ya. Dan topik hari ini adalah becoming agile leaders, bagaimana kepemimpinan di era new normal. Apa itu agile? Apa hubungannya dengan leadership atau kepemimpinan? Apa bedanya antara kepemimpinan di sekarang dan di masa sebelum new normal, berarti old normal gitu ya. Nanti kita akan bahas di dalam Extra Local Live kali ini. Dan tempat dan waktu saya persilahkan ke Pak Andi. Silakan Pak. ya. Terima kasih, Pak Victor. Selamat malam, teman-teman entrepreneurs. Dalam kesempatan ini kami ingin share mengenai uh, pentingnya kepemimpinan yang agile. Agile ini di sini pengertiannya adalah tangkas atau lincah gitu. Jadi kalau pemimpin yang agile leaders itu adalah pemimpin yang tangkas, yang lincah, yang lentur, beradaptasi dengan berbagai perubahan, sekaligus dalam waktu bersamaan memanfaatkan semua momentum dan kesempatan yang ada. Itu pengertian sederhana dari agile leaders atau pemimpin yang tangkas. Nah, untuk kita semua, untuk teman-teman yang jadi entrepreneurs, sangat perlu sekali memiliki kemampuan agile leadership ini, ya, atau kepemimpinan yang tangkas ini. Ya. Karena sekarang ini terjadi perubahan yang luar biasa besar sekali. Paling nggak ada 4 mega shift perubahan yang terjadi di sekitar kita. Yang pertama adalah apa yang disebut dengan VUCA. Ya. VUCA itu sederhananya ingin menyampaikan bahwa sekarang ini perubahannya sangat gila-gilaan, sangat luar biasa. Satu, volatil. Volatil itu apa ya? Labil, situasinya sangat labil sekali. Ya. Kapan aja bisa berubah. Ya. Yang kedua, uncertainty, penuh ketidakpastian. Ya. Nggak ada yang pasti di era sekarang ini, ya. Apalagi setelah adanya COVID-19 ini. Yang ketiga adalah complexity. Perubahannya nggak hanya terjadi di satu bidang, itu terjadi di berbagai bidang, ya. Bahkan berlangsung hampir bersamaan waktunya. Ya. Dan yang terakhir adalah uncertainty. Ya. Situasinya ini membuat banyak sekali ketidakpastian. Ya. Ambiguity. Ya. Maksudnya situasi yang ada sekarang ini, situasi bisnis yang ada sekarang ini, itu menimbulkan kebingungan yang luar biasa terhadap semua pelaku bisnis. Baik yang besar, yang sedang, apalagi yang kecil. Gitu. Nah ini perubahan yang pertama. Perubahan ini sebenarnya sudah ada di era sebelumnya, terutama pada saat adanya digital transformation, ya, transformasi digital. Nah perubahan yang kedua, ketiga, keempat itu khas yang terjadi setelah adanya pandemi COVID-19. Ya. Yang pertama, ya, yang kedua dari sini berarti adalah munculnya stay at home economy. Ya.
orang itu sekarang nggak bisa bergerak banyak. Mobilitas boleh dibilang sangat terbatas sekarang. Orang mau pergi dari satu titik ke titik lain itu sangat ribet ya. Dan sekarang memang pilihannya orang harus ada di rumah ya. Sebagian besar waktunya akan ada di rumah. Karena kalau di luar rumah itu rawan terhadap potensi penularan COVID. Sehingga ekonomi yang bertahan di era pandemi COVID-19 ini hanyalah ekonomi yang bersumber dari rumah, ya, yang ada di dalam rumah. Ya. Ekonomi yang di luar rumah boleh dibilang hampir semuanya tiarap seperti itu. Ya. Kemudian bagian yang ketiga, apa yang disebut dengan kebutuhan kita semua ini turun. Kalau dari sisi hierarki Maslow, kalau dulu kebutuhan kita tuh di level atas ya, ekspresi diri, ya, kemudian apa namanya dan hal-hal yang seperti itu ya. Sekarang semuanya turun kepada kebutuhan dasar. Semua orang itu sekarang fokusnya bagaimana memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan. Ya. Orang nggak mikir yang lain-lain, ya. Karena orang sadar bahwa pandemi COVID-19 ini masanya nggak pendek, ya, panjang ini, ya. Jadi nggak bisa ngadepinnya dengan apa namanya mental pelari sprint gitu. Ini harus mental pelari maraton gitu. Orang harus punya kesiapan untuk berdarah-darah dalam jangka panjang. Dan yang keempat, apa yang disebut dengan munculnya go virtual. Orang kalau mau survive di era pandemi COVID-19 ini, nggak ada pilihan. Ya. Interaksinya harus virtual semua. Bekerja virtual, belajar virtual, ibadah virtual, kegiatan sosial virtual, dan lain-lain. Karena apa? Karena kalau interaksinya masih dengan pola yang lama, itu rawan sekali terhadap penularan COVID. Ya. Interaksi yang tingkat sentuhannya tinggi, interaksi yang nggak bisa jaga jarak, ya, itu akan potensi menimbulkan penularan COVID. 4 perubahan yang luar biasa besar ini itu memaksa kita semua untuk bisa cari akal, untuk bisa bertahan, ya, terutama untuk para entrepreneurs, ya. Nah, salah satu yang diperlukan di sini adalah kemampuan memimpin secara agile. Ada 4 karakter pemimpin yang agile tersebut, atau pemimpin yang tangkas itu. Saya bacakan dulu satu-satu, ya. Satu adalah pemimpin itu humble. Humble itu di sini pengertiannya rendah hati untuk menerima semua masukan, baik dari lingkungan internalnya maupun dari lingkungan eksternalnya. Ya. Dan pemimpin yang tangkas ini, pemimpin yang agile ini, justru sangat mengapresiasi kalau ada orang yang lain yang lebih ngerti dari dirinya, yang lebih tahu dari dirinya, yang lebih cepat eksekusinya, yang lebih paham mengenai kondisi lapangan. Dia nggak menempatkan dirinya sebagai orang yang paling hebat semuanya, paling tahu semuanya. Ya. Justru yang kekuatan dia adalah bagaimana memanfaatkan semua potensi, semua kekuatan yang ada di lingkungan internal dan eksternalnya, ya, untuk digunakan bagi kemajuan usaha. Ya. Zaman sekarang ini kalau ada pemimpin usaha yang ngerasa paling tahu, pasti nggak akan bisa maju usahanya. Ya. Karena situasi sekarang ini penuh dengan hal-hal baru, ya. Belum tentu kita semua tahu, ya. Dan ini bukan hanya terjadi di level pengusaha, ya. Kalau ada menteri yang ngerasa paling tahu, ya, sehingga nggak mau dengerin masukan dari dunia pendidikan, dari dunia pakar-pakar kesehatan, cepat atau lama menteri itu pasti akan kena bumerang sendiri. Ya. Kalau ada kepala negara yang juga nggak mau dengerin pandangan para pakar, ya, ngerasa paling benar sendiri,
Ya, cepat atau lambat itu akan berbalik untuk menghantam si pemimpin sendiri. Ya, itu pertama. Yang kedua adalah adaptif. Adaptif itu di sini bahwa pemimpin itu dia cepat beradaptasi dengan berbagai perubahan yang terjadi. Sekarang ini perubahannya luar biasa, terjadi di semua bidang ya, dan waktunya cepat, berbarengan lagi. Ya. Kalau ada pemimpin yang masih bertahan dengan gaya lama, ya, dengan birokrasi yang panjang, ya pasti akan ditinggal oleh perubahan tersebut. Ya. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang nggak cepat beradaptasi di era sekarang, kelamaan mikir, ditinggal oleh perubahan. Ya. Diambil peluangnya oleh kompetitor atau oleh pengusaha-pengusaha lain yang lebih siap. Ya. Yang lebih siap itu nggak mesti lebih pengalaman atau lebih gede. Ya. Yang lebih siap itu yang lebih cepat beradaptasi. Oke. Kemudian yang ketiga adalah punya visi jangka panjang. Jadi pemimpin yang tangkas itu dia punya visi jangka panjang yang jelas, yang clear, ya. Dan itu jadi pegangan buat si pemimpin. Ya. Meskipun dia menghadapi situasi jangka pendek yang penuh dengan ketidakpastian, penuh dengan dinamika yang berdarah-darah, dia nggak kehilangan perspektif jangka panjangnya. Ya. Nah, yang terakhir pemimpin yang agile itu engagement, punya engagement yang kuat dengan semua stakeholders-nya. Punya engagement itu sederhananya punya keterlekatan, punya koneksi yang kuat dengan lingkungan internal dan eksternalnya. Kalau dalam konteks entrepreneurs ya, punya keterlekatan yang kuat dengan timnya, dengan karyawannya. Ya. Itu kalau ke dalam. Kalau keluar, dia punya keterlekatan dan koneksi yang kuat dengan pelanggan-pelanggannya, dengan customer-nya, dengan kliennya. Pemimpin seperti ini punya ketertarikan yang tinggi dengan semua stakeholders-nya, berusaha memahami stakeholders-nya, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk semua pemangku kepentingannya. Jadi ini adalah 4 karakter dari pemimpin yang tangkas. Ya. Nah, pemimpin yang tangkas itu punya 3 perilaku yang terus-menerus didemonstrasikan. Dan tercermin juga dari track record-nya. Ya. Ada 3 perilaku pemimpin yang tangkas itu. Yang pertama, pemimpin yang tangkas itu hypersensitif. Ya. Jadi punya kepekaan yang tinggi terhadap berbagai perubahan. Ya. Meskipun perubahan itu baru atau masih terjadi dalam lingkup yang sangat kecil. Tapi pemimpin yang tangkas itu tajam penciumannya. Dia bisa mendeteksi secara cepat perubahan yang terjadi di dalam berbagai area yang dia tekuni, yang ada kaitannya dengan usahanya. Dan dari situ melakukan analisa secara cepat terkait dengan peluang dan ancaman yang mungkin terjadi. Ya. Kalau dalam konteks entrepreneurs, pengertiannya adalah bahwa si pemimpin itu cepat mencium mana nih bisnis-bisnis yang lagi rising, lagi naik, ya. Mana bisnis-bisnis yang lagi nyungsep seperti itu. Mereka banyak bergaul sehingga informasi data yang mereka punya lengkap sekali. Jadi mereka kalau dalam era pandemi COVID ini dia cepat sekali untuk mengidentifikasi, oh ternyata bisnis logistik itu lagi naik daun nih. Ternyata bisnis makanan yang secara virtual itu lagi naik daun. Nah, dia cepat mengidentifikasi itu, jadi cepat untuk menentukan apa yang harus dilakukan ke depan. Yang kedua, pemimpin yang agile itu istilahnya itu informed decision making. Jadi kalau ngambil keputusan selalu berdasarkan data dan informasi, bukan berdasarkan hal-hal di luar itu, apalagi berdasarkan hal-hal yang irasional. Ya. Jadi selalu ngambil keputusan dasarnya data dan informasi dan rasional. Karena dia rasional,
semua pemangku kepentingannya, baik internal maupun eksternalnya itu teryakinkan dengan keputusan tersebut. Gitu. Jangan sampai ada pemimpin, apalagi entrepreneur, ngambil keputusan nggak rasional, sehingga susah dipahami oleh timnya sendiri. Nah, itu yang akan menyulitkan untuk melakukan eksekusi nantinya. Dan yang terakhir, nah ini sangat penting sekali, pemimpin yang agile itu mengeksekusi dengan cepat atau fast execution. Ya. Pemimpin yang agile, pemimpin yang tangkas itu sadar bahwa yang diharapkan itu adalah output, ya, adalah hasil akhir. Ya. Memang perlu ada perencanaan, tapi ujung-ujungnya yang akan dinilai oleh semua pemangku kepentingan itu adalah result atau hasil dari perencanaan tersebut. Ya. Bukan perencanaannya itu. Ya. Jadi pemimpin yang agile itu dengan cepat mengeksekusi apa yang dia rencanakan, memobilisasi semua sumber daya yang dia punya, baik di internal maupun eksternal, sehingga eksekusi itu berlangsung dengan cepat. Ya. Di era sekarang ini, apalagi di era COVID-19, kalau kelamaan merencanakan, eksekusinya lambat, ya bablas. Ya. Ada satu contoh lah ya. Misalnya nih yang level tingginya nih, kementerian-kementerian gitu tuh, kita itu kalau membuat perencanaan kan bagus-bagus gitu. Tapi pada waktu eksekusinya kedodoran gitu. Nah sekarang kan kelihatan banget gitu. Ada anggaran yang udah ratusan triliun mau dipakai untuk pemulihan ekonomi, untuk penanganan kesehatan, udah ada anggarannya, tinggal eksekusi, tapi eksekusinya serapannya masih jauh dari harapan seperti itu. Sampai-sampai Pak Jokowi protes berkali-kali, ya, marah berkali-kali kepada menterinya. Nah itu contoh dari pemimpin yang tidak bisa mengeksekusi dengan cepat. Jadi ujung dari semua yang tadi kita bahas adalah semua itu harus bisa dieksekusi. Entrepreneurs yang punya penciuman tajam, ngambil keputusannya berdasarkan data dan informasi yang akurat, tapi kalau eksekusinya lambat, itu diambil kesempatannya oleh entrepreneurs yang lain. Seperti itu. Jadi ini adalah 3 perilaku yang harus terus-menerus dilakukan, ya, sehingga setiap pemimpin itu bisa jadi pemimpin yang tangkas. Dia bisa survive di era pandemi COVID-19 ini. Bahkan dia bisa mengambil peluang dari berbagai hal atau peluang yang muncul di era COVID-19 ini. Nah, 3 perilaku ini itu harus ada bareng. Ya. 3-tiganya harus muncul dari seorang entrepreneur. Ya. Karena kalau hanya punya 2 saja, itu nggak bisa. Hasilnya nggak bisa optimal. Ya. Contohnya gini, kalau pemimpin itu sensitivitasnya tinggi, hipersensitif, kemudian dia informed decision making, ngambil keputusan yang berdasarkan data dan informasi, tapi dia nggak punya fast execution, akibatnya apa? Akibatnya eksekusi lambat, ya enggak? Momentum tuh hilang, ya. Peluang yang ada bisa diambil oleh yang lain-lain yang lebih siap. Ya. Atau yang lain misalnya, pemimpin itu hipersensitifnya tinggi, ya. Cepat eksekusinya, tapi dia ngambil keputusan tidak berdasarkan data dan informasi. Akibatnya apa? Arah keputusannya tuh jadi ngawur gitu. Jadi jauh dari realita yang ada di lapangan seperti itu. Ya. Jadi 3-tiganya ini harus bareng. Dengan demikian keputusan yang diambil oleh si pemimpin itu bisa optimal. Ya. Jadi kurang lebih itulah pemimpin yang agile. Pemimpin yang agile itu punya 4 karakter, yaitu satu tadi humble, rendah hati ya, kemudian adaptif, punya visi jangka panjang, dan engage dengan semua pemangku kepentingannya. Berikutnya, pemimpin yang agile itu, pemimpin yang tangkas itu punya 3 perilaku yang terus-menerus didemonstrasikan. Ya. Pertama, punya sensitivitas yang tinggi. Yang kedua, ngambil keputusan selalu berdasarkan data dan informasi. Dan yang terakhir, fast execution, mengeksekusi dengan cepat.
Jadi kurang lebih begitu Pak Victor, penjelasan sederhana mengenai pemimpin yang agile, kenapa perlu di dunia entrepreneurship. Ya. Terima kasih Pak Victor. Oke Pak Andi, ya saya mencatat cukup banyak nih Pak dari hasil penjelasan dari Pak Andi. Buat teman-teman, saya ingatkan lagi kalau teman-teman ingin ada pertanyaan gitu ya, mumpung kita ada expertnya nih hari ini tentang kepemimpinan, tentang leadership, silakan menuliskan pertanyaannya di live chat YouTube channel kita, nanti kita akan bahas. Sembari menunggu pertanyaan nih Pak Andi, mungkin Ya. apa ya, kan tema dari kita ada kepemimpinan di era new normal nih. Kalau tadi Pak Andi sempat bilang soal VUCA tadi ya Pak, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, itu kan satu hal yang sebenarnya udah dari dulu sebelum terjadi COVID ini sudah banyak di apa ya, didengung-dengungkan seperti itu. Nah, apa bedanya antara VUCA di waktu itu atau kepemimpinan dengan VUCA ini di waktu sebelum COVID dengan yang sekarang ya Pak Andi? Ya, justru VUCA yang sekarang itu derajatnya lebih tinggi, Pak. Tingkat volatility-nya lebih tinggi, ya, tingkat kelabilannya lebih tinggi, tingkat uncertainty-nya, ketidakpastiannya lebih tinggi, ya, tingkat complexity-nya juga jauh lebih tinggi, tingkat ambiguity-nya atau tingkat menimbulkan kebingungannya juga jauh lebih tinggi. Karena di era COVID-19 ini belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau dulu kita mengalami krisis itu, yang sering terjadi adalah krisis keuangan, Pak. Ya. Jadi ekonomi itu kan, kalau ekonomi itu bergerak kan karena ada aliran, pertama ada aliran manusia, ya. Yang kedua ada aliran barang, ya. Yang ketiga ada aliran uang, dan yang keempat ada aliran informasi. Ya. Kalau di krisis-krisis keuangan 2008, krisis keuangan 1998, itu yang bermasalah itu adalah aliran uangnya terhenti, Pak. Yeah. Karena bermasalah, karena macam-macam gitu. Tapi aliran orangnya masih jalan, aliran barangnya masih jalan, aliran informasinya masih jalan. Ya. Nah sekarang ini, kebetulan empat-empatnya nggak jalan, Pak. Paling nggak empat-empatnya mengalami hambatan yang luar biasa. Sehingga 4 pilar ekonomi ini boleh dibilang apa ya namanya, tidur sekarang ini. Ya. Ini yang menyebabkan kenapa perubahannya menjadi gila-gilaan seperti itu. Ya, banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya kuat itu tiba-tiba langsung luluh lantak dengan adanya COVID-19 ini. Ya. Itu nggak perusahaan kecil, nggak perusahaan sedang. Perusahaan gede pun juga seperti itu. Ya. Nggak usah jauh-jauh, banyak airline yang gede-gede, kita nggak pernah sangka, akhirnya gulung tikar kan. Iya, betul. Banyak hotel yang gede-gede, gulung tikar juga. Ya. Dan lain-lain lah. Sekarang ini, semua bisnis yang mendasarkan diri kepada kerumunan, bisnis yang berdasarkan diri kepada apa yang disebut dengan high touch, ya, banyak sentuhan, itu mati semua. Ya. Yang bertahan itu yang tadi, bisnis yang bisa dilaksanakan di dalam rumah. Itu yang namanya stay at home economy. Stay at home economy tadi ya. Iya, bisnis yang, ya ini bisnis, kalau ibaratnya kalau lampu ini genset lah. Ini yang menyelamatkan kita, karena yang lain mati semua kan, aliran utamanya mati semua. Yang ada itu adalah bisnis yang ada dari rumah. Sekarang orang apa-apa ya mesennya semua dari rumah kan. Yeah. Beli makanan mesennya di rumah, beli apapun ke rumah dan sebagainya. Kegiatan bekerja, kegiatan belajar, kegiatan sosial semuanya senternya di rumah sekarang. Yeah. Nah itu yang menyebabkan kenapa perubahan VUCA itu sekarang derajatnya jauh lebih tinggi, karena dia diperparah tadi, satu oleh adanya stay at home economy. Yang kedua, diperparah dengan turunnya semua kebutuhan manusia ini kepada kebutuhan dasar, Pak, yaitu sandang dan pangan dan
kesehatan. Ya. Pangan dan kesehatan. Sekarang bukan hanya orang di level bawah ya, yang level atas pun juga begitu. Kalau yang level atas itu meskipun dia punya dana, dia tahan itu dananya untuk konsumsi karena dia tahu nih, wah ini nggak jelas nih, 5 tahun lagi masih ada perbaikan apa enggak, belum tahu. Sehingga cara satu-satunya amankan resources yang masih ada. Ya. Kalau yang level menengah dan bawah, ya memang udah nggak punya tabungan lagi, karena udah kepake hampir 5 bulan kan. Yeah. Atau kalau level bawah, banyak juga yang karena udah di PHK, udah nggak ada penghasilan. Ya. Jadi sekarang orang melakukan konsumsi untuk bertahan hidup. Ya. Itu yang yang kedua. Jadi yang ketiga, derajat fukanya ya, lebih tinggi lebih lah, bisa tinggi. dikatakan seperti itu ya Pak Andi ya. Yang terakhir adalah sekarang ini semua dipaksa untuk go virtual, Pak. Karena itu satu-satunya cara kita untuk berinteraksi yang aman, ya, di era COVID-19 ini. Ya. Sebagian dari para entrepreneurs udah sebelum adanya COVID ini sudah terbiasa menggunakan mekanisme tools virtual itu. Tapi sebagian besar belum kan. Yeah. Yeah. Akhirnya kita mengalami gagap gempita karena dipaksa masuk ke pola virtual. Orang bekerja harus virtual sekarang. Orang belajar juga begitu. Ya. Makanya kalau belajar ini emak-emaknya yang sangat tersiksa sekali kan. Makanya kalau kita lihat di WA Group setiap hari emak-emak itu marah ini karena pendidikan virtual itu membuat mereka menjadi sangat menderita gitu kan. Bahkan ada yang joke, emak-emak itu sekarang sakit darah rendahnya hilang semua katanya. Karena digantikan dengan darah tinggi. Biasanya waktu anak-anaknya pergi ke sekolah itu waktu me time-nya gitu ya, kosong gitu ya, waktu sendiri ya. Betul. Sekarang terpaksa harus ketemu terus sama anaknya ya. Oke, saya tertarik tadi pernyataan Pak Andi soal go virtual tadi ya. Kan selama ini mungkin kita ingat atau kita tahu bahwa yang namanya leadership itu kan personal banget seperti itu ya Pak. Jadi gimana kalau misalkan kita melihat seorang leader itu kalau kita ketemu dengan dia itu auranya gitu ya seakan-akan sudah kelihatan. Nah sekarang di saat kita melakukan virtual belum tentu video ini nyalain lagi ya gitu ya. Gimana caranya nih supaya leadership itu bisa tetap terpancarkan gitu ke tim kita seperti itu Pak? Ya, tetap perlu aura kepemimpinan tetap perlu ya. Tapi aura kepemimpinan itu pelan tapi pasti itu akan meredup kalau si pemimpin tidak bisa memimpin secara virtual. Ya. Karena sekarang pemimpin itu ketemu sama anak buahnya kan nggak kayak dulu. Kalau dulu kapan aja mau ketemu langsung 4 mata atau meeting bareng-bareng bisa gitu. Kalau sekarang nggak bisa. Ya. Sangat terbatas seperti itu. Makanya yang sangat diperlukan adalah bagaimana memimpin tim kita secara virtual. Oleh karena itu penggunaan tools virtual, skill leadership, remote leadership, ya virtual leadership itu sangat penting sekarang. Ya. Pemimpin nggak ada pilihan karena sekarang kita berinteraksi secara virtual, harus bisa memimpin secara virtual. Bagaimana one-on-one meeting secara virtual, bagaimana meeting dengan tim secara virtual. Ya. Tetap dengan semangatnya tetap nggak berubah. Semangatnya ada 2. Yang pertama adalah how to manage by head, ya, itu mengelola dengan menggunakan rasio. Yang kedua, how to lead by heart, bagaimana memimpin dengan hati. Ya. Sebagaimana yang sudah kita pakai itu di era kenormalan lama, ya. Tapi sekarang itu harus kita wujudkan secara virtual. Ya. Jadi pemimpin tuh harus ya nggak ada pilihan lah sekarang. Harus terbiasa dengan Zoom, ya, Cisco Webex, ya,
paling nggak dengan WA inilah, video call lah. Ya. Nah, bagaimana menyampaikan informasi secara padat, ya. Karena kalau dulu kita mau meeting 3 jam, oke kan. Tapi di era COVID-19 ini meeting 3 jam nggak ada yang dengerin itu. Kalau seminar aja paling top kan 1 jam ya. iya. Jadi bagaimana pemimpin tuh meringkas semua hal penting dalam waktu yang sangat terbatas di bawah 1 jam, sehingga semua hal yang penting buat timnya bisa jalan. Nah, si pemimpin bisa mensupervisi pelaksanaan pembuatan planning, coordination, pelaksanaan, cek, dan evaluasi secara virtual. Ya. Bagaimana sih pemimpin tetap bisa memberikan motivasi, membangun dedikasi, membangun cohesiveness di dalam timnya, memberikan apresiasi, membangun kompetensi dan karakter dari timnya secara virtual. Ya. Nah, tapi kalau udah terbiasa secara virtual, justru para entrepreneurs itu mungkin nggak akan pengen balik lagi ke era kenormalan yang lama, karena ternyata memimpin secara virtual itu kalau udah dapet apa istilahnya tuh, dapet celahnya gitu ya, caranya ya. Celahnya itu jauh lebih efektif dan efisien. Ya. Bayangin aja misalnya kalau kami di era yang lama itu, kalau ketemu tim itu kan harus ke kantor dulu, minimal 2 jam tuh perjalanannya kan. Baliknya juga 2 jam, ya. Udah 4 jam tuh di perjalanan. Ya. Kalau sekarang anytime bisa ketemu, ya 24 jam lagi. Jadi kalau di era COVID-19 ini, jam kerjanya itu unlimited, Pak. Kapan aja bisa, ya ada plus minusnya lah ya. Tapi bagi yang sudah menguasai skillnya, justru ini jauh lebih efektif, lebih efisien. Dan sekarang ini orang bisa menjaga keseimbangan apa yang disebut dengan work, life, dan play balance, Pak. Jadi menjaga keseimbangan antara dunia bekerja, antara kehidupan keluarga, dan antara kehidupan mendapatkan hiburan dan rekreasi untuk penyembuhan diri gitu. Kalau dulu biasanya kan kita sangat nggak seimbang hidup kita, Pak. Fokus kita lebih banyak untuk work, Pak. Waktu untuk keluarga sangat terbatas, apalagi waktu untuk kita menyegarkan kembali nonton Netflix ya Pak sekarang mental kayaknya spiritual kita. sering nonton malah jadi sering nonton drama Korea nanti Pak ya jadi saya nggak pernah nonton film drama Korea, tapi sekarang setelah COVID ini nonton terus, Pak. Ya. Kebetulan istri yang memulai, tapi di era COVID-19 ini bapak-bapaknya justru dapat kesempatan. Oh iya ya, ternyata film Korea itu bagus-bagus ya. Dan itu membuat keseimbangan juga. Selama ini kan kita terlalu berat untuk kerja kan. Iya betul. Oke, ini menarik nih. Tapi kita nggak akan bahas drama Korea ya Pak. Nanti dibahas off air aja itu. Nah, ini kan kita bicara soal entrepreneurship juga nih Pak. Jadi banyak kan rata-rata mungkin pemirsa atau pendengar dari Extra Local Life ini adalah pemilik dari bisnis yang mungkin banyak juga yang masih baru memulai. Kalau kita baru memulai bisnis, rata-rata mungkin kita timnya hanya 1-2 orang, bertiga gitu ya. Nah, apakah kepemimpinan itu tetap diperlukan ketika tim kita misalkan baru cuma sedikit? Ya, betul Pak. Justru dari jumlah yang sedikit itulah kita punya potensi besar untuk bisa menerapkan agile leaders ini, Pak. Ya. Karena itu jauh lebih mudah daripada kita langsung masuk ke tim yang besar. Jadi ini justru step yang bagus untuk mulai membangun culture agile itu, Pak, di dalam organisasi kita. Ya. Jadi agile itu bukan hanya pemimpinnya, pengikutnya, followership-nya juga perlu agile seperti itu. Karena dua-duanya harus punya karakter yang agile supaya organisasinya, apakah organisasi orangnya sedikit atau banyak, dia bisa menjadi organisasi yang agile seperti itu. Jadi sebenarnya tidak masalah ya Pak, kalau orangnya cuma sedikit gitu ya, tetap
tetap Ya, harus kita apa ya memperhatikan itu tadi ya, agile leadership ya. Karena kalau orangnya ya. dikit kan bukannya setiap hari kita pasti ketemu dan ngobrol sama dia gitu kan Pak. Ya, iya. Tapi kalau dia nggak menunjukkan 3 perilaku tadi, Pak, Mhm. hypersensitif, ya, informed decision making, jadi punya sensitivitas yang tinggi, selalu bersihkan data dan informasi, dan fast execution, nggak akan terbangun itu sebuah perusahaan yang agile. Ya. Jadi perusahaan yang agile itu bukan tergantung dia besar atau dia jumlah orangnya banyak atau sedikit, tapi lebih tergantung kepada seberapa jauh dia bisa mendemonstrasikan 3 perilaku tadi, Pak. Mhm. Ya. Dan itu bukan monopoli perusahaan-perusahaan gede atau perusahaan-perusahaan yang kita tahu perusahaan-perusahaan kuat di era sebelumnya gitu. Perusahaan-perusahaan yang kita tahu kuat, gede, tapi dia nggak bisa menunjukkan 3 perilaku tadi, habis dia di era COVID-19 ini. Ya. Nah, sebaliknya, pendatang baru yang mungkin baru di industri tertentu, tapi dia punya 3 perilaku tadi, dia akan bisa menang di dalam kompetisi sekarang. Ya. Jadi yang menang itu bukan yang gede atau yang kuat, yang menang itu adalah yang cepat sekarang ini, yang lentur, yang tangkas, itu yang esensi dari agile leadership itu, Pak. Nah, Ya, saya jadi ingat beberapa waktu yang lalu saya kebetulan jadi moderator di sebuah webinar dan pembicaranya adalah kebetulan apa namanya ya, series entrepreneur gitu ya. Entrepreneur udah ya, berkali-kali bikin bisnis dan dijual gitu ya. Saya nggak perlu sebut namanya. Tetapi yang menarik adalah dari sharingnya dia adalah dia mengatakan bahwa ketika dia memulai bisnis selama berkali-kali ini, dia tidak pernah sekalipun mau jadi CEO, mau jadi leader ya gitu ya. Dia selalu berusaha untuk merekrut orang untuk menjadi CEO gitu, untuk menjadi direktur gitu. Karena dia merasa kayaknya dia nggak punya kemampuan untuk itu. Nah, apakah memang kalau kita ngerasa kita tidak punya kemampuan, lebih baik kita merekrut orang yang kita anggap lebih oke, ataukah leadership ini, agile leaders ini bisa ditumbuhkan gitu ke ya. diri setiap orang? Gimana Pak Andi? Ya, jawabannya bisa ditumbuhkan, Pak. Hmm. Karena ini adalah hasil dari latihan, hasil dari proses pembelajaran, hasil dari pembangunan kebiasaan. Ya. Hmm. Jadi kalau sekarang kita belum agile, belum tangkas, nggak usah berkecil hati. Selama kita punya kesadaran penuh untuk membangun 3 perilaku tadi, ya kita akan bisa menumbuhkan kepemimpinan yang tangkas di dalam diri kita. Ya. Dan jadi membangun, tadi kan Bapak tanya strength activation. Hmm. Jadi strength activation itu artinya bagaimana kita membangun kekuatan yang ada di diri kita. Ya, cara membangun kekuatan yang ada di diri kita, yang pertama berarti kalau kita mau menumbuhkan kepemimpinan yang tangkas, berarti knowledge mengenai kepemimpinan yang tangkas itu harus kita kenali. Jadi pengetahuannya harus kita pelajari. Ada semua. Ya. Kalau kita buka di YouTube itu lengkap semua bahannya. Tinggal mau apa enggak. Ya. Yang kedua, skill. Ya. Jadi yang pertama kan tadi pengetahuan. Knowledge, Nah yang ya. kedua adalah keterampilan. Jadi perilaku-perilaku apa yang harus diterapkan itu kita latih di dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai seorang entrepreneurs. Ya. Dalam membuat perencanaan, dalam membuat eksekusi, dalam membuat evaluasi, dalam melakukan koordinasi, ya, dan lain-lain. Ya. Demikian juga dalam membangun dedikasi, membangun kohesi, memberikan apresiasi, membangun karakter dan kompetensi tim, itu kita terapkan ya. Karena kalau skill itu harus dikerjain, kalau nggak dikerjain itu nggak bisa gitu. Dan yang terakhir adalah jam terbang. Ya memang nggak bisa cukup hanya dengan pengetahuan dan keterampilan, harus terjun langsung dan siap berdarah-darah. Ya. Jatuh bangun tuh biasa, yang penting setiap kita jatuh bangun lagi gitu aja. Ya. Sama kayak kita dulu waktu kecil lah, pengen bisa naik sepeda itu kan 3 komponen tuh. Satu, kita ada pengetahuan karena kita dikasih tahu oleh mungkin
ayah kita atau ibu kita, sepeda tuh gini loh cara makainya. Enak kalau udah dijalanin. Nah, sebagai itu knowledge. Tapi nggak cukup di situ. Kita harus latihan tuh. Harus nyoba sebelumnya pakai roda 4 dulu. Kalau udah bisa pelan-pelan roda bantuannya dicopot. Baru pelan-pelan 1 meter. Udah 1 meter bisa naik 3 meter dan seterusnya. Itu skill. Nah yang terakhir adalah jam terbang. Main sepeda kan butuh waktu lah ya. Mungkin dalam waktu seminggu udah ahli lah ya. Jadi butuh waktu untuk orang punya jam terbang seperti itu. Kalau riset terakhir kan jam terbang seorang ahli di satu bidang tertentu itu 10.000 jam. Jadi kalau orang terus-menerus mengasah kemampuannya dengan pengetahuan, dengan skill yang memadai, dia latih selama 10.000 jam, orang itu akan jadi expert di bidangnya. Jadi kurang lebih begitu Pak. Jadi strength activation itu adalah bagaimana kita mengaktifasi kekuatan yang ada di kita dengan menambahkan pengetahuan, menambahkan keterampilan, dan menambahkan jam terbang. Sehingga DNA kekuatan yang kita punya ini, itu bisa jadi kekuatan beneran, muncul ke permukaan. Jadi begitu Pak. Oke. Jadi semua kita bisa menumbuhkan kepemimpinan yang tangkas di dalam diri kita itu. Oke, ini ada pertanyaan yang masuk Pak Andi. Ya. Bertanya tentang hyper sensitif tadi ya, hyper awareness ya kalau di slide-nya Pak Andi ini ya, hyper awareness atau hyper sensitif. Itu apa nggak menjadi dikit-dikit takut gitu Pak? Karena terlalu hipersensitif terhadap apa ya, keadaan yang ada di dunia. Maksudnya jadi apakah itu nanti malah menimbulkan orang menjadi tidak terlalu determinasinya tidak tinggi gitu. Karena dikit-dikit berubah gitu. Gimana caranya Pak buat menyeimbangkan dua hal ini nih Pak? Ya, makanya 3 perilaku tadi itu harus bareng tuh Pak. Jadi dia harus hyper awareness-nya tinggi. Tapi secara bersamaan dia informed decision making, ngambil keputusan berdasarkan data dan informasi. Bukan dan intuisi yang bersamaan ya, juga bukan hanya intuisi fast, ya. Jangan intuisi saja. Dan yang penting itu berbarengan juga harus fast execution, Pak. Ya. Jadi nggak boleh berat ke salah satu yang 3 ini, harus semuanya bareng gitu. Karena kalau berat ke salah satu, misalnya beratnya itu ke hyper awareness, benar yang Pak Victor dan teman yang bertanya tadi, akan terjadi pengambilan keputusan itu jadi lambat, ya. Karena kita semata-mata hanya mendasarkan kepada mengidentifikasi berbagai peluang dan ancaman, ya. Ya, padahal peluang dan ancaman itu harus kita select, harus kita pilih yang benar-benar relevan dengan bisnis kita dan yang bisa kita segera eksekusi. Karena kalau hanya sekedar tahu aja, nggak kita eksekusi, ya percuma seperti itu. Makanya tadi saya dari awal menyampaikan 3 perilaku tadi, satu hyper awareness, yang kedua informed decision making, sama fast execution, ini harus bareng Pak. Karena kalau nggak bareng, pasti akan tidak bisa agile perusahaannya. Ya. Nah, jadi begini. Sorry, silakan Pak. Nggak apa-apa Pak. Tadi saya sempat mau tanya lagi, maksudnya jadi kalau misalkan di dalam entrepreneurship gitu ya, misalkan kita punya bisnis kita misalkan dalam masa COVID-19 ini kemudian goyang gitu ya, istilahnya seperti itu ya. Tidak ada order, anggap aja misalkan bisnisnya fashion seperti itu kan. Fashion kan tadi kan Pak Andi sempat bilang adalah salah satu yang mungkin tidak menjadi kebutuhan utama dulu, karena yang paling pertama kan kesehatan dan pangan tadi ya Pak Andi sempat katakan. Betul. Nah, berarti kan dia harus melakukan transformasi dari bisnisnya. Si leaders ini harus mengambil keputusan gitu ya tentang apa yang harus dia lakukan nih kan istilahnya. Apalagi kalau misalkan dia punya mungkin tim yang banyak, punya anak buah yang banyak yang kemudian kan berarti juga harus dicukupi kebutuhannya. Nah, sedangkan kan kondisinya menjadi tidak menentu nih sekarang nih. Fashion mau diteruskan, mungkin kita nggak tahu kapan dia akan bisa kembali lagi misalkan. Sedangkan kalau saya mau rubah bisnis misalkan ke bisnis makanan, saya nggak punya skillnya, apalagi jam terbangnya misalkan. Banyak saingan gitu ya. Gimana kira-kira bisa mengambil keputusan yang tepat nih kalau dari sudut pandang agile leaders nih Pak
Pak Andi. Ya, iya, betul Pak Victor. Tadi contoh bisnis fashion itu menarik gitu. Kami punya teman, ya, kebetulan bergerak di bidang fashion. Usahanya masih menengah lah ya. Sebelumnya buat produk fashion yang untuk ke kantor, untuk wanita ini ya, wanita Karir gitu ya, bekerja wanita, kerja. ya karir. Tapi setelah adanya pandemi ini nggak ada order, nggak ada penjualan dari produk-produk fashion yang untuk ke kantor, Pak. Ya karena sekarang sebagian besar kan di rumah seperti itu juga kan. Ya. Tetapi dia mencium ada satu perubahan yang besar. Orang itu karena banyak di rumah, ibu-ibu tuh sekarang banyak cari daster. Banyak cari daster. Setiap hari itu pakai daster. Ya. Kemudian juga ternyata ada permintaan yang naik dari sisi baju tidur. Seperti itu. Nah, jadi si teman ini dengan cepat, karena dia sangat hyper awareness-nya tinggi, dia mencium ada fashion yang turun, tapi ada fashion yang naik, dia cepat langsung merubah fokus dari produknya, dirubah kepada produk-produk fashion yang menghasilkan PDH. PDH itu pakaian daster harian sama baju tidur buat ibu-ibu. Dan dia kaget sendiri, ternyata penjualannya jauh lebih gede daripada sebelum adanya COVID ini. Yeah. Karena apa? Dia cepat sekali merubah produknya. Pesaing-pesaingnya masih berkutat dengan fokus kepada fashion yang lama, ya enggak? Yeah. Dia cepat berubah, jadi justru dia memanfaatkan COVID ini mendapatkan penjualan yang sangat besar karena adanya kebutuhan baru karena wanita banyak di rumah sekarang. Seperti itu, Pak. Tapi kuncinya tadi tetap ya hyper awareness, kemudian informed decision making dan fast execution tadi ya, yang paling penting ya. Iya. Karena hyper awareness itu harus ya. Sorry Pak, gimana Pak? Enggak, gimana Pak Andi tadi hyper awareness? Ya, hyper awareness itu perlu karena kita harus tahu tuh mana bisnis-bisnis yang sedang naik, mana bisnis-bisnis yang turun. Itu pentajaman kita, penciuman kita mesti tajam sebagai entrepreneur, sehingga misalnya tadi bisnis yang terkait dengan pakaian ibu-ibu di rumah, daster, pakaian tidur, dan lain-lain itu naik seperti itu. Fashion, bisnis yang terkait dengan masker yang ada motif-motifnya itu juga lagi naik daun. Saya malah lihat ada masker yang ada foto dirinya tuh Pak. Jadi pakai masker kelihatan nggak pakai masker ya. Betul. Contohnya yang dipakai wali kota Solo. Wali kota Solo. Kumisnya tuh ada di luar kayak dia nggak pakai masker kan. Nah jadi hyper awareness itu perlu supaya kita dengan cepat mencium peluang maupun ancaman. Peluang itu tadi, bisnis-bisnis apa yang sedang naik daun. Ya. Kan bisnis yang naik daun itu tadi, fashion yang untuk di rumah. Kemudian bisnis yang stay home ekonomi itu mungkin ya. Stay home ekonomi, virtual, dan lain-lain. Kita juga harus mengenali bisnis-bisnis mana yang lagi turun, bahkan nyungsep. Ya. Misalnya bisnis di bidang pariwisata itu udah pasti nyungsep. Bisnis hotel nyungsep. Ya. Bisnis yang terkait dengan MICE, meeting, insentif, conference, itu nyungsep. Ya. Dan lain-lain. Kalau kita bisnisnya di bidang yang sedang nyungsep itu, ya jangan lama-lama untuk mikir, harus cepat langsung pindah ke bisnis lain yang katakanlah kompetensinya kita masih nyambung dengan kompetensi yang kita miliki di bisnis sekarang. Misalnya tadi, dari fashion kantoran ke fashion rumahan, itu kan kompetensinya sama tuh. Yeah. Enggak. Ada juga pengusaha restoran. Setelah adanya COVID, nggak ada yang mau datang ke restoran kan. Dia pikir, dia putar otak nih gimana nih. Dia punya anak buah, masih sewa rukonya masih panjang lagi. Akhirnya apa? Dia banting setir jadi penyedia catering untuk di rumah-rumah. Yeah. Ya. Plus dia menyediakan apa namanya ghost kitchen itu. Jadi kalau ada yang
mau dimasakin di rumah, dia bisa kirim orang dengan perlengkapannya masak di rumah sesuai kebutuhan si yang punya rumah dengan protokol kesehatan yang kuat. Nah, jadi kompetensinya di bidang penyedia makanan tetap dia pakai, tapi dengan format yang baru di bisnis yang lagi naik sekarang, seperti itu, Pak. Oke, itu tadi ya buat yang bertanya. Kemudian berikutnya kita masih ada waktu ya Pak, kurang lebih 9 menit. Jadi saya ada pertanyaan lagi nih Pak. Ya. Mana tadi pertanyaan saya? Oke, kan tadi dikatakan bahwa agile leaders ini adalah seorang leader yang lincah gitu, yang lentur, yang mampu beradaptasi terhadap banyak hal. Padahal yang dulu kita tahu kan pemimpin itu harus tegas gitu ya, harus saklek gitu ya. Nah, gimana cara mengatasi kontradiktif ini nih Pak Andi, bahwa pemimpin itu harus tegas, tetapi pemimpin itu harus lentur gitu. Ya. Lentur terhadap berbagai perubahan, Pak. Lentur terhadap perubahan ya. Jadi perubahan di dalam dan di luar, si pemimpin itu lentur gitu. Jadi dia nggak harus patah dengan perubahan itu. Ya. Dan dia bisa berselancar dalam perubahan itu. Misalnya Bapak, kita sering lihat orang yang berselancar di atas papan selancar kalau di pantai-pantai itu, dia justru memanfaatkan berbagai gelombang yang luar biasa di pantai itu, ya. Dia bisa mengendarai perubahan itu kan, karena dia lentur gitu loh. Ombaknya ke kiri ke kanan, dia melenturkan dirinya sehingga dia nggak perlu jatuh ke dalam laut seperti itu. Dia tetap bisa berdiri di papan selancarnya seperti itu. Itu lentur maksudnya. Nah, tapi pada waktu melakukan eksekusi harus tegas, harus benar-benar memastikan bahwa eksekusinya itu terlaksana dengan efektif dan efisien dengan hasil yang produktifnya tinggi, gitu Pak. Oke Pak, mungkin karena waktunya juga sudah mau menjelang jam 8 nih Pak. Biasanya kita kalau ngobrol bisa panjang nih Pak ya, sampai berjam-jam gitu. Tetapi karena keterbatasan waktu, mungkin satu kata penutup mungkin dari Pak, bukan kata mungkin ya, Pak, paragraf juga nggak apa-apa sih Pak, panjang. Karena tema kita kali ini adalah becoming agile leaders gitu ya. Gimana caranya supaya kita bisa menjadi pemimpin yang seperti itu Pak? Khususnya buat teman-teman entrepreneurs. Ya. Jadi untuk bisa menjadi pemimpin yang tangkas itu, ya mulailah kita membiasakan diri kita, yaitu tadi, untuk satu, selalu hyper awareness, yang kedua, ngambil keputusan selalu berdasarkan data dan informasi, dan yang ketiga, mengeksekusi dengan cepat. Itu hanya bisa dibangun kalau kita menjadikan 3 perilaku ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita berpikir, cara kita berinteraksi, cara kita berkomunikasi, maupun cara kita mengeksekusi. Kurang lebih begitu Pak, inti dari pemimpin yang tangkas untuk para entrepreneurs. Dan tadi kita semua Pak Andi dan sepakat juga bahwa yang namanya pemimpin itu bukan natural born leaders gitu ya, bukan yang cuma dilahirkan sebagai pemimpin ya, tetapi untuk menjadi seorang pemimpin itu adalah bisa dibina gitu ya, bisa diciptakan, bisa dilatih seperti itu ya Pak Andi ya. Betul Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Andi atas waktunya, sudah memberikan kesempatan di sela-sela kesibukan Pak Andi nih menonton film Korea tadi ya. Bisa sharing ke teman-teman entrepreneurs yang ada di Exoloka Live pada malam hari ini. Terima kasih Pak, semoga sukses dengan strength coach-nya Pak, supaya bisa juga lebih banyak membantu organisasi-organisasi yang ada di Indonesia untuk bisa menumbuhkan leadership tadi ya Pak. Buat teman-teman yang sudah bergabung, terima kasih banyak sudah bergabung di Exoloka Live pada malam hari ini. Jangan lupa bahwa kita setiap hari Rabu malam selalu hadir di YouTube channel Excellence Asia. Jadi jangan lupa untuk klik subscribe, kemudian like dan hit notification bell supaya teman-teman tidak ketinggalan
live streaming seperti sekarang, ataupun banyak sekali video-video belajar yang teman-teman bisa lihat di YouTube channel Excellence Asia. Akhirnya dari saya Victor mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu di Exceloka Live dan di event-event selanjutnya dari Excellence Asia. Dan ingat bahwa sekarang coba butuh komitmen untuk mengembangkan bisnis. Selamat malam.